Nah, itu penjelmaan juga gitu ya. Atau istilah yang lain teofani ya, epifani atau antropomorfis. Di Indonesia juga ada itu manunggaling ya, manunggaling kaulo Gusti atau titisan dewa. Sebenarnya konsepnya sama ya, yaitu Tuhan yang transenden atau yang goib itu kemudian menjadi sesuatu yang konkret. Nah, yang paling umumnya yang konkretnya itu bentuknya adalah manusia begitu. Ya ini nggak ada bedanya Kristen ini dengan ajaran pagan ya. Cuman ya pagan Kristen di Indonesia ini atau yang di bekas penjajahan Eropa ini yang paling sial nasib pagannya. Kenapa ya? Karena pagan Yunani itu Tuhannya digambarkan sosoknya sebagai orang Yunani. Mesir juga begitu, di Cina juga begitu, di India juga begitu digambarkan Tuhannya seperti orang India ya. Nah, Kristen di Indonesia ini Tuhannya masih saja digambarkan sebagai orang Belanda. Jadi masih sisa-sisa penjajahan Belanda ini versi Tuhannya begitu ya. Sudahlah ajaran pagan menyembah sudah menyembah Tuhan yang salah ya karena manusia itu ya. Tuh orangnya juga salah gitu ya. Itu namanya Bapak framing namanya itu Pak. Ya memang salah orang. Yesus itu bukan orang Eropa. Yesus itu orang Timur Tengah. Tapi orang Kristen ini nyembahnya versi penjajah Belanda gitu. Itu Bapak namanya framing. Di mana-mana gambar Yesus sama. Fakta itu. Mau di Amerika, mau di Inggris gambar Yesus sama. Fisiknya jenggot. Oh, nggak pernah lihat Abang. Banyak sekali loh Abang. Iya, Yesus. Dengar. Fisik jenggot sama kumis sama kan, gondrong kan. Enggak, gini aja Pak, saya kembali ke pertanyaan saya tadi. Gimana perintah Bapak menyembah Yesus? Tapi Bapak kan sudah menjawab, kalau memang tidak ada tertulis di dalam dalil. Tapi Bapak menjawabnya dengan membawakan konsep Tritunggal, di mana Bapak mengatakan, Bapak dalam aku dalam Bapak. Nah, itu akan terbantah Pak di Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan lebih daripada dia mengutusnya. Dan diperkuat dengan di Yohanes 13 nomor 3, Yohanes 13 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi terbantah Pak, karena Bapak hanya membawakan konsep Tritunggal. Sebagaimana yang kita ketahui, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal. Di Yohanes 17 nomor 3 ini sudah sangat jelas. Hidup yang kekal itu gimana caranya? Kita harus mengenal hanya ada satu Tuhan, dan Yesus ini hanya sebagai utusan Tuhan. Jadi itu terbantah sendiri oleh perkataan Yesus Pak. Silakan ditanggapi Bang Raja Mimpi. Iya, kalau berbicara tentang Tritunggal itu itu menarik sekali karena masalah Trinitas ya, itu Yesus yang masuk dalam Trinitas yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus itu juga sudah ada dalam cerita dewa pagan. Seperti Dewa Mitra adalah oknum dari Tridewa ya. Mitra Ahirman dan Orsmat itu. Kemudian Osiris juga adalah oknum dari Tridewa yaitu Osiris, Isis dan Horus. Ya. Kemudian Bakus juga oknum dari Tridewa yaitu Bakus, Opolos dan Jupiter Bang. Kemudian sabar Bang, sabar. Tentang penembusan dosa juga itu Dewa Mitra ya, Dewa Osiris dan Dewa Bakus tadi juga sama-sama mati untuk menebus dosa umat manusia seperti itu. Silakan dilanjut. Tapi saya dengar Pak ya, Dewa Krishna yang membawa batu ke Mesir ya, ke Arab. Ini Krishna ini abang Ade, jadi bertentangan dia pergi ke Arab dan membawa batu yang menjadi dewa. Itu yang disewa, yang disembah pagan. Ya, itu yang menarik dibahas Pak, karena memang pada waktu itu negeri Arab kan belum dikenal, yang dikenal itu adalah negeri Syam, artinya masih satu di situ. Jadi lantas dari mana cerita ini didapatkan seperti itu?
Jadi kalau membahas tentang itu ya kita harus gali kan seperti itu. Apakah cerita tersebut benar atau tidak. Tetapi sebelumnya saya sambut tamu dulu, Bang Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah batu. Lanjut Bang Ar-Rasyid, lanjut. Gimana nih tiba-tiba ada nyembah batu nih. Gimana nih? Buset. Iya, lanjut aja. Kita buka pembahasan baru atau mau lanjut silakan. Ya. Tadi saya bilang haleluya Allah Bapa enggak muat di sorga. Nah, gimana itu? Tadi saya bilang Dewa Krishna bertentangan sama adiknya, jadi dia diusir ke Arab dan membawa batu. Nah, jadi ada di Google. Oh, di Google. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya lah Bapak. Ya, gimana Pak? Anda ini Protestan ya? Itu benar nggak itu Bang Rasyid? Ini Protestan berarti ya? Iya. Memang Protestan tuh suka begini, tapi nggak apa-apa lah. Kita maklumin aja. Ya, gimana? Itu benar nggak ya? Enggak benar. Krishna. Enggak benar. Jadi abang tahu cerita Dewa Krishna? Kenapa? Iya. Bang Rasyid tahu? Tahu, tapi saya tidak mengusulkan hal itu karena itu adalah keimanan orang lain. Keimanan orang lain tidak mengusik. Ya udah gini Abang Raja, aku mau melengkapin aja sedikit aja karena mau menjelang sholat maghrib ya. Kalau bicara Tritunggal itu banyak sekali ayat-ayat yang membantah di situ, seperti yang diterangkan oleh saudara kita tadi itu. Bahkan sangat terang benderang tentang Tritunggal itu di dalam Ulangan 6 nomor 4 ya. Di situ dikatakan bunyinya begini, kalau saya lupa ingetin ya. Dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Nah, di situ Esa bukan Tritunggal. Lalu diperkuat oleh 1 Korintus 11 nomor 3. Yesus disebut di situ, Yesus itu tunduk pada Bapa. Berarti tidak mungkin Tritunggal itu terjadi. Nah, lalu diperkuat lagi yang sangat kuat lagi di dalam Bible itu sendiri, Yohanes 14 ya, 28 yang tadi disebut itu. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Lah di situ kan sudah menyatakan kontradiksi atau mengkanter pernyataan Bapa yang di Yohanes 1 itu tentang Trinitas itu ditolak di sini, di dalam Bible sendiri ditolak begitu loh. Iya, barangkali Bang Rasyid bisa menjelaskan, silakan. Enggak, ini Bang Rasyid nih paham nih Tritunggal. Jelaskan Bang Rasyid. Silakan. Kenapa saya yang jelaskan Tritunggal? Karena Bang paham. Buset. Setiba-tiba saya menjelaskan Tritunggal sedangkan Tritunggal itu tidak ada dalam Bible. Iya, gimana itu Bang Raja? Di mana ayat yang ditambahkan itu menjadi ayat sisipan. Masa abang apologin nggak paham? Jelas sih Bang. Kenapa Bang? Masa abang apologin nggak paham? Ya gini Bang. Kalau hanya sekedar secara eksklusif ya tidak ada Trinitas, mana bisa dijelaskan. Kalau mau dijelaskan dengan cara ngarang ya bisa-bisa aja. Tapi aku menghargai Bang Rasyid aja, jelaskan Bang, jelaskan. Enggak Bang, saya bukan Kristen Bang. Abang kan ditanya. Iya, kan abang apologen, masa nggak tahu yang Kristen? Di sini saya cuma kalau ada Kristen, kalau abang sebagai Kristen, bagaimana abang memahami atau seperti apa ketika ada pertanyaan siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Begini Bang, setahu saya apologet itu memahami agama Kristen, memahami agama Islam. Nah, sementara saya orang awam, jadi aku serahkan sama Bang Rasyid aja lah. Enggak, kalau diserahkan ke saya bilang ya Tritunggal itu sesat. Ya, begini ada saran, ada saran aja sama abang.
kita ini apologet memahami Bible Bapak. Izin Pak. Ya kan, dengarkan dulu. Saya bukan apologet Pak. Saya pun mau. Kami saya bilang oke, saya bilang begini. Cobalah untuk membuka diri, taruh dulu hawa nafsunya, pelajari kitab-kitab yang lain, ruangan-ruangan yang lain, ruangan pertama, ruangan ketiga, sehingga abang bisa memilih dan meyakini salah satu dari ruangan itu yang benar. Sebagaimana kita apologet, umat Islam ini mengetahui tentang Islam, juga mengetahui tentang Bible. Kalau toh di dalam Bible itu ada hikmah kebenaran, pastinya kami mengakui di Bible itu kitab suci. Seperti itu, karena kami mengetahui. Cobalah abang buka, pelajari dulu Al-Quran, taruh dulu tentang hawa nafsunya, dicerna, direnungkan. Abang boleh pilih, nanti bisa pilih. Kalau abang lebih pilih Kristen sebagai agama abang, karena abang sudah mengetahui, terserah. Tapi kalau abang memilih Islam karena abang sudah mempelajari Islam dengan renungannya, Allah akan mengampuni abang. Yuhbikumullahu wa yaghfir lakum dunubakum innallaha ghafurur rahim. Jika abang mengikuti Allah dan perintah-perintahnya Allah, insya Allah abang itu akan diampuni sama Allah dosa-dosa abang. Nggak, kita jangan mengajak Bang. Kita jangan mengajak orang. Ini saran aja, saran. Coba dibuka. Kita melanggar undang-undang. Gini aja Bang. Mumpung di sini ada Bang Rasid, kami persilakan abang bertanya aja gitu. Gini seperti abang kata Bang Klosi tadi, mempelajari, ya dua-duanya saya pelajari. Bible saya pelajari, Alkitab saya pelajari. Tadi saya naik karena mendengar framing orang Kristen tentang Al-Quran. Jadi saya naik, nanyakan sama hostnya. Ya, dalam mempelajari, lepaskan dulu doktrin, ditanya dulu, atau bersihkan dulu pikirannya, hawa nafsunya lepaskan dulu, sehingga abang bisa memilih ruangan mana yang benar dari antara beberapa ruangan. Kalau abang tidak masuk ke dalam ruangan yang lain, abang mengatakan satu ruangan ini yang benar, tidak mungkin. Harus abang punya perbandingan beberapa ruangan-ruangan tertentu yang abang masuk mengetahui detail isi dalamannya, sehingga abang bisa mengatakan, oh ruangan ini yang benar. Kalau abang hanya satu ruangan mengatakan itu benar, pernyataan abang itu cacat secara ilmu. Seperti itu abang. Ya tujuan saya belajar, makanya bertanya. Iya silakan Bang Raja. Ya, kalau mau bertanya atau mau diskusi silakan sama Bang Rasid. Ya, jangan sampai Bang Rasidnya nganggur. Bang Rasid bertanya Bang. Bang Rasid. Kami diam semua di bawah. Nah, boleh bertanya Bang? Boleh Bang, boleh. Tapi kita bukan debat nih Bang. Nanti Bang nanya aku nggak tahu apa-apa aku nih Bang. Enggak Bang. Enggak. Ini aku kurang paham nih Bang. Tramiji 1375 deh Bang ya. Kenapa? Tramiji 1375, Trimiji. Tirmizi 1375 di situ tentang apa Bang? Oh, kurang paham. Depi satu pula ini Bang. Iya, maksudnya di situ tentang apa yang abang pahami? Tidak apa? Tidak lupa pula aku. Tidak. Itu tentang khomar. Hah? Itu tentang khomar. Gimana? Enggak, ini framingnya jelek Bang. Jadi saya penasaran, pengen nanya aja. Ya, tentang khomar kah atau apa? Gimana honor? Khomar tentang khomar atau bagaimana? Oh ini apa, menggauli binatang? Iya framingnya jelek kali, jadi nggak salah nanya kan Bang? Iya nggak apa-apa, menggauli binatang. Di situ dijelaskan ada yang namanya hukum hads. Hukum hads itu adalah di mana seseorang ketika penyakitan itu bukannya di penjara Bang. Saya kasih analogi sedikit ya Bang ya. Abang tahu rumah rehabilitas narkoba nggak Bang? Iya Bang. Abang tahu rumah rehabilitas narkoba? Iya tahu Bang. Kenapa ada rumah rehabilitas narkoba itu? Karena ada orang yang kecanduan. Karena ada orang yang kecanduan. Jadi orang yang kecanduan ini bukan di penjara, tetapi diobati. Nah itulah gunanya rehabilitas narkoba. Direhab ini orang, disembuhkan dari ketergantungannya, kecanduannya, penyakitnya.
Itu adalah penyakit. Karena ketergantungan dan juga penyakit gitu. Makanya diobati, bukan dipenjara. Nah, kita bisa lihat setiap orang-orang pemakai yang sudah masuk ke penjara itu keluar-keluar jadi bandar bisa jadi. Karena apa? Karena salah tempat. Bukan haknya. Begitupun juga dengan hukum hads. Hukum hads itu ketika ada seorang manusia menggauli binatang tidak dijatuhi hukum di atasnya. Karena kenapa? Karena orang seperti ini bukan dihukum tetapi diobati. Begitu abangku. Paham sampai sini? Paham Bang. Paham. Jadi di Islam itu ketika ada yang bilang kalau dikatakan di framing nih bahwa itu adalah perintah apa segala macam. Coba kalau memang itu perintah, kenapa Islam masih berdiri sampai detik ini? Kita logika aja sedikit. Kenapa Islam masih agama nomor 2 paling banyak di dunia ini? Sedangkan di mana hadis ini hadis sahih. Barang siapa yang menggoli binatang tidak dijatuhi hukum di atasnya. Ternyata begitu kita baca Arabnya di situ adalah hukum hads. Seperti itu abangku. Ya, paham Bang. Jadi tidak secara tulisan mengartikannya Bang ya. Kenapa? Jadi tidak secara langsung mengartikan di dalam tulisan Bang ya. Iya Bang. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Kalau abang mau pahami, mau secara tulisan pun mau apapun bagaimana, di sini dikatakan bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang maka tidak dikenakan hukum hads. Maka tidak dikenai hukum hads berzina atasnya. Telah menceritakan kepada kami. Nah, hadis ini sahih dari hadis pertama, hadis menjadi pedoman amal para ulama. Iya. Nah, di sini dikatakan had itu berzina atasnya gitu. Bukan hukum berzina ini, tetapi ini penyakit gitu. Karena dia menggauli binatang. Ya, karena bukan Bang. yang namanya berzina itu kan manusia sama manusia. Nah, tapi kalau manusia sama binatang ya ini mah bukan berzina, ini mah penyakitan. Gitu abangku. Iya, boleh saya tambahkan Bang Rasid? Silakan Bang, silakan. Iya, jadi hadis ini menegaskan bahwa perbuatan menyetubuhi binatang itu tidak termasuk dalam pelanggaran yang dikenai hukuman hads. Hukuman yang telah ditentukan syariat secara rinci seperti potong tangan atau rajam, saudara. Ya. Nah, tapi meskipun tidak ada hukuman hads ya, perbuatan ini tetap dianggap sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman lain yang bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera seperti cambuk atau penjara ya, berdasarkan kebijakan pemerintah atau hakim. Dididik, itu tadi itu dididik. Iya. Itu maksudnya. Lanjut Bang Rasid. Iya. Jadi bukan hukum zina, dikasihnya itu bukan hukum zina, karena kalau hukum zina itu hukum zina itu di zaman itu berat, begitu. Hukum zina dirajam, terus dirajam, terus dikebiri atau apalah itu. Nah, kalau menggauli binatang tidak akan seperti itu. Begitu bangku, silakan pertanyaan selanjutnya. Oh, kalau ditanyain banyak nih Bang. Tanya Silakan, semua Bang. Kalau bisa yang lebih vulgar Bang. Mumpung ada Bang Rasid. Ajar Bang Rasid. Ya, tambahan sedikit tadi ya. Tadi jenis hukuman dalam Islam itu ada beberapa macam, 4 ya. Ada hukum had hudud ya, atau juga kisos ya. Kemudian ada juga diat ya. Dan juga terakhir itu takzir. Nah, hadis itu menyebutkan menggauli binatang itu tidak ada had di sana. Nah, itu Oten biasanya menyebutkan tidak ada hukuman ya. Orang Islam itu menyetubuhi binatang gitu. Habis itu dia ketawa-ketawa kayak monyet hutan, saut-sautan gitu kan. Nah, yang dimaksud had itu ya yang seperti tadi ya, hukum yang sudah dijelaskan jenis hukumannya di dalam Al-Quran ya. Mencuri, potong tangan ya. Berzina, dirajam. Nah, itu tertulis di dalam Al-Quran. Iya, jadi hukumannya itu harus diserahkan kepada pemerintah. Misalnya hukum apa yang dijatuhi pemerintah kalau misalnya orang tersebut melakukannya di negara ini, maka diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang akan nanti memberikan hukuman. Bukan. Ya, saya rasa sudah jelas. Lanjut aja pertanyaan kedua Bang. Jangan sampai Bang Rasid kalau ada melanggar. organ tentang
Mohon zina teman-teman yang di itu bawah diam. hukum had tidak Diam aja dulu, biarkan Bang diberlakukan. Kasih. Ya, lalu mereka berketawa-ketawa itu karena kebodohan mereka dan jahil mereka, kebencian mereka kepada Islam. Lebih bagus seperti Bang Raja ini, kalau nggak tahu tidak ketawa-ketawa tapi bertanya. Silakan Bang Rasid. Justru hukum yang dipasang ini adalah hukum di mana para pemimpin-pemimpin pada zaman itu merujuk kepada hal ini. Justru daripada saya sesat kan, lebih bagus saya tanya kan. Karena apa? Karena hukum itu ini dijelaskan nih. Karena kita semua tahu bahwa sekarang ini ketika ada manusia yang menggoli binatang itu orang sakit. Nah, makanya hadis ini sudah menunjukkan bahwa Islam ini tuh paham akan akar di mana konsep kehidupan manusia itu berasal. Gitu loh. Jadi orang seperti ini tidak dihukum, karena kalau hanya sekedar dihukum dia akan tetap menjadi penyakit selamanya. Dengan cara apa agar ini semua berubah? Dengan cara diobati atau diberi hukuman bukan setara dengan berzina, karena di situ hukum had, jadi bukan hukum berzina gitu. Seperti itu abangku. Berarti merujuk untuk orang kesakit begitu ya? Dia iyalah Bang. Hukuman orang berzina, hukuman mencuri, enggak ya, tetapi ditazir. Tazir itu bisa ya sesuai dengan keputusan hakim atau penguasa ya. Bisa dihukuman mati dia atau dipenjara gitu. Yang tidak ada itu hukum had atau hudud tadi. Iya betul Bang. Artinya bisa diserahkan kepada pemerintah, kemudian pemerintah nanti yang akan memberikan hukuman, kan seperti itu. Bisa itu. Udah paham lah ya Bang ya? Ya paham Bang. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Abang kan ada kuota bertanya selama 30. Silakan. Ini saya kurang tahu ayatnya di mana nih Bang. Kan ini penasaran kan aku nih Bang. Apa? Kan gini, kalau Allah Subhanahu wa taala kan tidak terlengkap dengan ruang dan waktu kan, tak berwujud gitu ya Bang ya. Oke, laisa kami syai'un. Jadi itu saya pernah dengar ayatnya, tangan Allah dari Nabi Muhammad, tangan Allah kanan semua, itu rujukannya kemana Bang ya? Bagaimana? Tangan Allah Subhanahu wa taala katanya kanan semua. Kanan semua. Daripada saya sesat kan, itu yang diajarkan si Majid itu. Iya. Jadi gini abangku, jadi gini, kenapa dikatakan tangan Allah itu tangan kanan semua? Karena bagaimana yang namanya disiplin ilmu harus memiliki attitude. Di dunia ini, untuk orang-orang Islam, di dunia ini, zat yang paling mulia, zat yang paling sempurna di muka bumi ini, yang kita kenal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta alam semesta. Bagaimana ketika pembelajaran di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai apapun. Jangan pun kita mengatakan Allah itu memiliki tangan, apa Allah itu mengambil, memegang atau menjamah atau apapun itu kita tidak bisa membayangkan. Allah melihat, apakah kita mau membayangkan pakai mata? Ini pelan-pelan ya Bang ya. Ketika kita memikirkan bahwa Allah melihat, lalu kita memikirkan bahwa Allah itu punya mata, artinya apa? Artinya kita sudah menabrak yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Kalau saya mengatakan Allah, di dalam Al-Quran mengatakan Allah melihat, lalu saya membayangkan sebuah mata. Mata terbaik mana di muka bumi ini saya samakan dengan matanya Allah. Artinya walaupun ada mata terbaik di muka bumi ini, artinya saya sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluk. Jadi disiplin ilmu, attitude ilmu di dalam Islam itu kita tidak boleh berlebihan. Yaitu memikirkan bahwa ketika Allah melihat, Allah itu mempunyai mata. Allah ini maha suci Bang. Allah ini maha suci. Yang namanya maha suci itu tidak ada yang namanya kotoran. Nah, umat Islam ini diajarkan ketika yang namanya cebok itu pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri ini melakukan hal-hal yang najis, membersihkan hal-hal yang najis di dalam tubuh ini. Salah satunya cebok. Nah, apabila kami mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan kiri, artinya apa? Artinya ada sesuatu yang fatal di sini. Paham nggak Bang?
Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan kiri. Karena tangan kiri itu ketika kita dengar yang namanya tangan kiri pasti sesuatu yang bukan negatif memang. Tetapi digunakan untuk salah satunya cebok yang paling utama. Kan begitu. Makanya Rasulullah SAW di situ menganalogikan, bukan menganalogikan tetapi apa ya bahasanya yang sering kita bahas ya. Pokoknya diberi bahasa di situ adalah Allah memiliki tangan kanan semua seperti itu. Nah, kecuali yang seperti betis Allah yang sebelah itu, yang sebelah kiri ada di neraka. Karena neraka itu adalah hal yang buruk, maka dikatakan betis kiri Allah itu ada di neraka. Seperti itu, Bang. Tetapi kalau untuk merujuk kepada menjelaskan atau membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu contoh kok tangannya tangan kanan semua, cacat dong. Nah, jangan pun kita mengatakan bahwa Allah itu cacat tangan kanan semua. Kita memikirkan aja bahwa Allah punya tangan aja kita sudah dosa. Kita memikirkan bahwa Allah punya tangan aja sudah dosa. Karena Allah apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Jadi jangan pernah dalam hal disiplin ilmu jangan pernah untuk memikirkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Jadi kita terapkan kepada Sang Pencipta alam semesta itu nggak baik. Seperti itu, Bangku. Paham sampai sini, Bang? Paham, Bang. Istilahnya Allah tidak ada buruknya lagi tuh ya, sempurna lah istilahnya. Betul, betul. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan memakai bahasa-bahasa untuk manusia lah, biar manusia paham gitu. Betul. Tapi agar tidak berlebihan manusia ini dikatakan Allah itu memiliki tangan kanan semua. Artinya dia itu mulia. Yang ada dalam dirinya itu semuanya mulia. Seperti itu ibaratnya. Memang Bang Rasid pinter. Iya, Bang Raja silakan bertanya mumpung beliau masih ada karena beliau itu jarang-jarang ke sini loh. Silakan, Bang Raja, lanjut. Karena disiplin ilmu itu yang mahal, Bang. Kita kayak gini aja deh, kayak guru kita yang kita muliakan. Ini Bang, jelek kali lagi framingnya, Bang. Aku pengen tahu kali dari Bang Rasid ini. Apa tuh? Bukhari 247, Bang. Bukhari 247 bercerita tentang aku sengaja nih, Bang, nyatet mau framing Kristen, kan mau pelajari, tanya sama yang beriman gitu, Bang. Enggak masalah tuh kan, Bang? Bukhari 427 yang mengatakan apa? Masjid dibangun dengan menggunakan tanah liat tapi dari dedaunan, sedangkan tiangnya dari batang pohon. Salah, Bang. 247, Bang. 247. Balik. Saya 427. 247. Itu berbicara tentang apa itu? Wudu ya? Nabi Muhammad mengguyur air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kenapa itu, Bang? Gimana, Bang? Mengguyur kepala. Iya, itu dibaptis maksudnya, Bang? Enggak dong, Bang. Sebanyak mengguyur 3 kali. Itu cara-cara hukum wudu, Bang. Jadi wudu itu membasuh kepala itu, membasahi rambut itu kan ada banyak. Yang penting minimal 3 helai rambut. Nah, ketika hukum wudu ini banyak yang melakukan hal, ada yang membasahi betul-betul membasahi sampai belakang. Jadi gini, Bang. Di zaman dulu itu kan panas ya, Bang ya. Panas ya. Jadi kadang-kadang ketika Rasulullah SAW berwudu itu bukan hanya sekedar berwudu, setiap berwudu itu melakukan, ada juga yang namanya menghemat air. Jadi yang dibasahin kepalanya itu minimal ada 3 helai rambut yang kena air, yang diusap sampai ke belakang. Nah, kalau masalah mengguyur itu berarti kan lagi banyak air tuh. Pada saat
pada saat wudu seperti itu bang. Oh gitu bang. Gitu. Jadi Terus kalau banyak air. ini bang ada framing Islam nih bang. Gantian lah kan tadi framing Kristen. Ini framing Islam nih bang. Mau saya tanya. Katanya Yesus Islam ya bang ya? Muslim bang, bukan Islam tapi Muslim. Muslim sama Islam beda bang. Bedanya di mana ya bang? Nah, Muslim itu berserah diri kepada Tuhan sang pencipta alam semesta. Berserah diri. Berarti dalam keislaman Tuhan Yesus berdoa, berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya bang? Ya, bukan. Jadi gini bang. Ya. Pada saat itu kan belum ada Al-Qur'an. Iya. Pada saat itu belum ada Al-Qur'an. Jadi di situ dia dikatakan apa di dalam Bible Abang? Di dalam Bible Abang itu kan dikatakan Bapa. Nah, kenapa sih Abang bisa sekarang bertanya bahwa berarti kan Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Islam menjawab iya. Karena apa? Karena Islam tidak pernah Islam tidak pernah tutup mata ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Begitu kita baca, oh beneran ternyata ada ajaran Yahudi, ajaran dari Abraham, ajaran dari Musa, ajaran dari Isa, sampai Nabi Muhammad. Dan ini sinkron semua. Mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid. Mengajarkan yang namanya kurban. Mengajarkan yang namanya di hari penebusan dosa itu memakai kurban hewan. Nah ini sinkron semuanya. Mohon maaf ya bang ya penjelasan saya. Kapan ini melenceng? Kapan ini melenceng? Karena adanya yang namanya Bible. Di dalam Bible itu ada Injil. Nah, di dalam Injil ini mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada sinkronisasinya dengan penyaliban manusia atau korban manusia, tetapi Bible ini menjelaskan tentang korban manusia. Nah, makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, mereka merasa bahwa dia telah menipu Tuhan, telah menyalibkan Isa Al-Masih. Sedangkan Tuhanlah sebaik-baiknya, Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Kenapa dikatakan Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya? Nah sampai detik ini mereka masih tertipu. Mereka masih ngerasa bahwa mereka menyalibkan Isa ibnu Maryam. Ternyata tidak. Tapi kebenarannya di mana? Kebenaran di Al-Quran. Kenapa kita bisa tahu? Kenapa kita bisa meyakini kebenaran Al-Quran itu nyata? Karena ada seorang manusia yang hidup di zaman 1400 tahun yang lalu, seorang ummi, menyampaikan setiap ayat-ayat Al-Quran tentang teori-teori kehidupan, tentang kenyataan-kenyataan di dunia ini, di alam semesta ini seperti apa. 1400 tahun yang lalu, manusia yang tidak pernah tahu ilmu pembelajaran seperti apa, tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana air laut bertemu tapi tidak bercampur, api di dasar lautan, angin mengawinkan benih, terbentuknya air hujan, bagaimana perkembangan janin di dalam perut, bagaimana tentang teori Big Bang, black hole, terus 7 struktur lapisan bumi, terus teori Big Bang, teori Big Bang itu kan lempengan yang terpecah. Nah terus apa lagi? Karena dalam Al-Quran itu di surah Al-Fusilat ayat 53 dikatakan, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Bahwa Al-Quran adalah kebenaran bagi mereka. Contoh, kenapa di dalam wilayah bumi ini? Ya kita tahu bumi ini bulat, bumi ini seperti apa, bumi ini penjelasannya bagaimana. Ada yang namanya air laut tapi tidak bercampur, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang namanya api di dasar lautan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang namanya sungai dasar lautan, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana juga tentang penjelasan semakin tingginya manusia ada di udara, itu semakin sempit paru-parunya, itu sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah. Susah nafas orang kalau makin tinggi terbang, makin susah nafas, harus dibantu oleh oksigen. Itu 1400 tahun yang lalu. Jadi ketika dijelaskan atau diceritakan tentang sejarah Rasul yaitu Isa ibnu Maryam, dikatakan wa isqala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Ketika kita cari literasinya, dicari di buku mana, tidak ada diketemukan. Ternyata ketemunya di mana? Ketemunya di Injil. Di Injil dikatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Lalu bagaimana ketika bisa keluar? Begitu kita baca, jadikanlah bangsa muridku, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini yang dikemas nih.
Oh ternyata ini maksud mereka. Jadi kalau semua bangsa muridku. Lah bangsa muridnya Yesus ini apa? Bangsa Israel. Bukan bangsa di luar dari Israel. Nah tetapi ajaran-ajaran yang menginjil kepada seluruh makhluk atau apa segala macam itu sudah di luar konteks. Maksudnya sudah di luar apa pembelajaran Yesus. Seperti itu abangku kalau Islam yang paham. Nah makanya Yesus itu, aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan yang benar. Yesus bersyukur, Yesus berdoa. Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan dirinya sendiri. Di dalam Islam, pemahaman Islam, ketika yang namanya utusan, tidak mungkin Tuhan diutus. Tidak mungkin Tuhan diutus. Tetapi karena hanya untuk menuhankan Yesus, maka dibuatlah setiap kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan untuk membuat yang namanya, oh jadi begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu dari asal kata begini, asal kata begini. Tidak, di mana kita seorang Indonesia yang baik dan benar, kita berbahasa Indonesia juga, yaitu landasan kita KBBI. Standarisasi kita berbahasa KBBI. Jadi ketika Tuhan, ya dia pencipta langit dan bumi dan tidak akan mungkin dia diutus. Seperti itu bang, silakan. Terus ini bang, framing Islam gini bang, Yesus puasa, kami puasa kan. Yesus nggak makan babi, kami nggak makan babi kan. Betul. Terus Yesus itu puasa, tetapi puasanya ekstrim abangku. ya terus Jadi gini, orang Al-Quran itu datang mengajarkan, Al-Quran itu datang menyempurnakan abang, menyempurnakan apa? Memanusiawikan manusia dengan setiap ajaran-ajaran. Contoh, Yesus mengajarkan ajaran kasih, dia tidak melawan apabila dia disakiti. Apakah ada orang Kristen yang bisa melakukan hal tersebut? Ketika diludahi dia tidak meludah balik. Pasti di antara 100% cuma 0,00001% orang yang mampu melakukan itu. Artinya apa? Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Yesus berpuasa itu 40 hari 40 malam. Cuma 1 kali doang makan. Sisanya puasa sampai ketemu besok lagi. Kalau kita enggak. Mulai dari mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Itu yang manusiawi ya bang. Itu yang manusiawi. Nah kalau puasanya Yesus itu enggak. Makanya Al-Quran datang menyempurnakan. Maka puasalah engkau mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Seperti itu, sesuai daerah masing-masing. Itu namanya ajaran. Contoh ajaran kasih juga. Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Datang Islam mengajarkan apa? Datang Islam mengajarkan kasihilah musuhmu. Tetapi apabila kamu diperangi, maka perangilah balik. Dan apabila dia sudah memohon ampun, maka jangan melampaui batas. Nah, bahasa yang kita pakai itu adalah memberikan efek jera kepada orang yang kurang ajar. Seperti itu, Bang. Silakan. Yesus sunat. Ya betul. Itu adalah apa? Di mana dikatakan mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu salah satunya apa? Salah satunya sunat. Nah, kenapa kita mencari tahu? Kenapa harus sunat dan lain-lain? Sunat itu ternyata banyak manfaatnya. Tetapi walaupun memang banyak seorang saudara-saudara Kristen yang tidak sunat, fine-fine aja. Ya itu nggak masalah. Intinya adalah di dalam Islam itu mensucikan diri itu salah satunya sunat. Karena apa? Hal yang sulit untuk dibersihkan ketika orang wudhu itu adalah di mana ketika masih ada kulit kulupnya itu pasti di situ ada kuman-kuman yang najis selalu terhinggap di situ abangku. Makanya diwajibkan untuk sunat. Begitu. terus Silakan, itu Bang. kayak dibawa Yesus dibaptis. Islam kok nggak dibaptis bang? Ya, pembaptisan itu ajaran siapa sih bang? Ya, Itu dulu. saya tahu kan Yesus dibaptis. Ya. Sedangkan kalau memang Yesus Ada. adalah untuk mengikuti Yesus harus dibaptis, otomatis yang membaptis itu Yesus. Yang mengajarkan pembaptisan itu Yesus abangku. Yang mengajarkan pembaptisan itu harusnya Yesus. Yang menunjukkan, bukan dia yang dibaptis. Dia adalah manusia suci. Yesus adalah, kita sepakat kalau Yesus itu manusia suci. Lantas kenapa dia dibaptis? Nah, ketika dia dibaptis ada keunikan. Maka terbukalah langit, keluarlah suara, inilah anak yang kukasihi. Dan ada juga Roh Kudus berupa burung merpati. Nah, di sini nongol tiga-tiganya.
Yesus dibaptis, suara dari langit, Roh Kudus berupa burung merpati. Loh, yang mana yang Tuhan di sini? Yang suara itu, yang burung merpati itu, atau yang dibaptis itu? Jadi di sini ada ganjalan-ganjalan yang unik, Abang, yang perlu dipertanyakan dari segi teologi, bagaimana kita memahami teks original dari konteks pemahaman yang namanya sejarah penulisan. Karena banyak keunikan. Karena kita sepakat, Bang, Yesus itu manusia suci, Bang, sedangkan pembaptisan itu untuk mensucikan. Kalau saya tidak terima Yesus dibaptis, karena dia adalah manusia suci. Manusia terkemuka manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Seluruh nabi, dia bagian dari nabi, bahkan dia rasul kelasnya. Kalau dalam Islam, nabi itu belum tentu rasul, tapi rasul itu sudah pasti nabi. Seperti itu, Abangku. Silakan. Kalau ni mangaribi kue Jose. Tama ni mangaribi. Pasada je jolo napa musalai ai. Cek beti. Rasid. Ya, siap. Ini kan Islam kan masjid pakai toa. Di dalam Al-Quran kan tidak dibenarkan. Yang di mana itu, Bang, tidak dibenarkan? Di-mute dulu, host. Noise. Al-Araf 205, Bang. Al-Araf 205. Mari kita lihat ya, Bang. Karena Islam itu fleksibel, Abangku. Fleksibel. Iya, Nak. Kenapa, Cinta? Aku pengen beli sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu. Sesuatu. Ya udah. Apa itu sesuatunya? Aku pernah makan biskuit bulat, dia panjang gitu. Besok kita beli, oke? Sekarang ya. Oh, sekarang. Tunggu Mami pulang, kita beli, oke? Itu mau bisa. Bukan ada motor. Salam kenal Bang Jay, Bang Teguh. Ya, salam kenal abangku. Ayo Jay sholawatan. Boleh. Gimana cara natain? Enggak bisa. Mana caranya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina 1,2 juta punya edamem Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau aku sholawatan otennya kabur tapi. Kabur nanti otennya, jangan sholawatan.
Dikit aja udah. Abang santri dari mana abang santri? Kenapa kita harus memperbanyak sholawat kawan-kawan? Ini saya backup aja ya, nunggu bang abangku lagi sholat ya. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 itu bahwasannya ada dalil yang menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, ku baca dalilnya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi nanti di akhir zaman itu hanya satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat itu ibaratkan baju kita bolong nih, itu nanti kita ditambal gitu. Tapi kita harus ada modal dulu gitu kan. Kalau kita nggak ada modalnya, kalau kita mau buka katakanlah mau buka toko, modal itu 20 juta. Kita punya modal katakanlah 15 juta. Nah yang 5 juta itu ditambal gitu maksudnya. Itulah yang namanya syafaat. Kata ustadzku begitu ya. Tapi harus kita punya modal dulu. Apa modalnya itu? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kawan-kawan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, bersolawat, terus bersedekah, kayak begitu kawan-kawan ya. Karena hanya satu yang memberikan syafaat, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita datang kepada Yesus, karena ini komal diskusi lintas iman, apa katanya? Yesus, bukankah aku bernubuat menggunakan namamu, mengusir setan, bermukjizat menggunakan namamu Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Malah diusir karena Yesus menurut Yesus bukanlah Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yesus menurut Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Ya, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal ya. Kalau engkau percaya kepadanya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tanya sama Yesus, Yesus, kalau gayanya Ustadz Tahta tuh kayak gini, Yesus, gimana Yesus hidup yang kekal itu menurutmu Yesus? Ya kayak gini Jai, Yohanes 17 pasal ketiga Jai. Hidup yang kekal itu Jai, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus itu hanya sebagai utusan Jai. Ya kayak gitu, gitu kan ya. Jadi Yesus itu hanya mau dikenal sebagai utusan. Orang-orang Muslim juga mengakui bahwasannya kau bisa juga niru-niru Jai, bisa. Niru Paulus pun bisa, niru Bang Zuma pun bisa. Jadi Yesus ini hanya mau dikenal sebagai utusan. Makanya kalau kita tidak mengikuti, kita tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh Nabi, termasuk Yesus yang sudah bilang aku hanya diutus bagi domba-domba tersesat, bagi Bani Israel saja, tidak litubayina linas, maka ditendang penalti sama Yesus. Enyahlah kau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Apa kata Yesus? Siapa bapak-bapak ini sebut itu? Iblislah yang menjadi bapakmu katanya. Gitu kawan-kawan ya. Makanya aku nggak mau lagi nyembah itu anak orang. Gitu kawan-kawan ya. Iya, kalau Bang Zuma lagunya yang aku bisa tiruin cuma lagunya aja kalau Bang Zuma itu. Ya. Jadi nggak ada kalau Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok besar kau kan disembah. Gitu.
Bukan? Alhamdulillah sudah maghrib di sini. Gitu kawan-kawan. Kalau makanya Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Kalau ditanya sama Oten, Tuhannya Oten tuh nggak sama Tuhannya Yesus. Yesus menurut Yesus dia hanya utusan. Tapi menurut Oten, Yesus itu Tuhan. Lain kan? Memang kan agak lain. Bisa dibaca juga itu ya. Ada dalil saya membaca itu bahwasannya orang yang digantung di atas pohon atau orang yang disalib itu kan orang yang bersalah ya. Yesus itu tidak pernah bersalah kawan-kawan. Ada di 2 Korintus 5 pasal ke-21. Itu dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Banyak kan itu. Supaya dalam Yesus ya, Kristen dibenarkan oleh Allah. Agak lain ya. Di hidungmu terlalu banyak setan sumbat. Iya betul, makanya ketika kami itu berwudu gitu ya, keluar setannya ya. Keluar setannya. Kalau di dalam hidungmu ada Tuhan. Itu bedanya. Kalau di dalam hidung kami karena tempat kotoran ya nggak apa-apa dibersihkan gitu kan, mensucikan diri. Jadi keluarlah setannya. Kalau seandainya kau bersin, keluar Tuhan, kayak mana itu? Waduh, kayak mana itu? Kenapa kau bilang kayak gitu? Dan kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada dalilnya. Ada setan di hidungku. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Nah itu bedanya itu kita. Ya, itulah salahnya kalau kau menyembah manusia, terkutuk pula. Kalau di kami jelas yang terkutuk itu syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jelas syaitan. Coba kalau di Bible Galatia 3:13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Kristen ada hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada atas pohon. Terkutuk itu Tuhanmu. Terkutuk kan jadinya kan. Susah kan jadinya. Oke, ada tamu, kita sapa dulu tamu ya. Oke, Kak Beto. Halo Kak Beto. Ya, halo, malam. Malam. Kristen atau Oten, Bang? Aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, Bang. Kayak mana, Bang? Yesus, menurut Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Abang siapa Tuhan itu? Yesus kah? Kalau Tuhan itu Yesus adalah Tuhan. Menurut siapa itu? Menurut kita umat Kristiani. Oke, kalau menurut Yesus, Bang? Menurut Yesus itu dia di saat sudah Menurut Yesus, Bang, yang kutanya. Kalau menurut Oten aku tahu dia itu Tuhan. Menurut Yesus sendiri siapa dia? Dia adalah utusan. Terus kenapa kau Tuhan? Jadi kau ikut siapa? Kita Tuhan kan karena dia diutus. Dia sebelum adanya dunia dia sudah ada dulu. Iya, yang kutanya Yesus, menurut Yesus dia siapa? Coba bacakan Yohanes 17 pasal ketiga. Kan begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, ya kan ya? Sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jikalau engkau percaya, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, Bang, bukan hidup saat ini, tapi hidup setelah kematian. Coba baca Yohanes 17 pasal ketiga. Ayo. Iya, hidup yang kekal itu di saat kita mempercayai, kita mengakui dia sebagai Yesus, sebagai sebagai apa? Sebagai apa? Dia, Tadi Abang bilang apa coba?
Ya, sebagai apa? Sebagai apa? Mengakui dia sebagai Tuhan lah. Ah, di mana itu? Jangan berpelintir. Coba bacakan dulu Yohanes 17 pasal ketiga, ayo. Astagfirullah. Ya, baca. Yohanes 17 pasal ketiga, ayo baca. Ya, sebentar ya. Apa itu dibilang? Yohanes 13. Yohanes 17 pasal ketiga. Lama. Ayolah Bang. Yuk, siapa itu? Saya ini. Apa? Yohanes 17 pasal ketiga. Siapa itu? Inilah hidup yang kekal itu. Oke, garis bawahi dulu. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal siapa? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau. Engkau itu di garis bawahi juga, Bang. Iya betul. Lanjut. Engkau itu, lanjut sampai selesai. Ayo lanjut. Ya. Engkau apa? Engkau telah memberikan kepadanya. Engkau itu Allah memberikan kepadanya. N itu N besar, Bang. Itu kepada Yesus, Bang. Baca yang jelas, Bang. Baca yang jelas. Yohanes 17 pasal ketiga. Ayo baca. Yang benar bacanya. Ini, Bang, yang saya baca, Bang. Iya, apa itu bacanya? Apa itu bacanya? Iya. Sabar ya. Inilah Engkau yang kekal itu. Inilah yang sabar, Bang ya. Baca yang benar, ya, Pak. Baca yang benar, baca yang benar. Kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, Bang ya. Iya, langsung. Engkau itu. Iya, sabar. Engkau itu ada E-nya E besar, Bang. Sabar ya. Iya, sabar, saya sabar. Satu-satunya Allah yang benar. Betul. Engkau itu E besar. Iya. Satu-satunya Allah yang benar, Bang. Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah mengutus Yesus. Iya, jadi satu-satunya itu siapa, Bang? Satu-satunya Allah. Yesus siapa, Bang? Kita kenal sebagai Bapa. Ya, Yesus siapa, Bang? Yang kita kenal sebagai Bapa, Bang. Iya, Yesus jadi Yesus apa, Bang? Yesus sebagai Bapa yang telah mengutus Yesus, Bang. Betul. Jadi Yesus sebagai sebagai apa, Bang? Dia itu anak yang diutus. Ya, berarti dia Nggak ada ini, Bang. Dia diutus. Utusan abangku. Jadi menurut Yesus, bagaimana hidup yang kekal itu, Yesus? Jai, hidup yang kekal itu, Jai, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Aku, Jai, Yesus Kristus hanyalah sebagai utusan. Aku bukan Tuhan. Yang menyesatkan itu kau itu, Bang. Baca dulu, Bang. Iya, baca dulu, Bang. Baca lagi. Yuk, baca sekali lagi. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Ayo, baca lagi. Iya. Kau menyesatkan umatmu, Bang. Di mana saya menyesatkan? Kita membaca dalil. Umatmu yang disesatkan, kalau kita tidak disesatkan. Iya. Silakan dibaca lagi dalilnya. Silakan. Jangan emosi dong. Ayo baca lagi dalilnya. Ulang lagi. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa menurut Yesus? Tuhan kita tetap Yesus, Bang. Nggak ada satu-satunya yang lain. Tuhan. Jadi abang nggak percaya sama Yesus? Kita percaya Yesus, Bang. Di situ di Yohanes 17 pasal ketiga, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Sabar, Bang ya. Yohanes 17 pasal yang ketiga ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, Bang ya. Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau. Engkau itu siapa, Bang? Baca, sabar dulu, Bang. Sabarnya aku satu-satunya Allah yang benar. Terus. Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau itu berarti untuk ke Allah, Bang, bukan. Lah iya benar untuk Allah ya, terus. Engkau itu Allah Bapa di situ, Pak. Engkau itu. Terus ya coba